kita bagaimana kita eh, mengontrol keluarga kita, ya. Anak-anak kita, baik yang di rumah maupun yang di luar rumah. Ya. Ini penting. Kalau di pondok bisa komunikasi terus dengan gurunya, menanyakan perkembangannya, dengan wali asramanya, dengan wali kelas, dan seterusnya. Kalau ada waktu jenguk, waktu telepon, itu jadi sarana untuk komunikasi dengan anak. Jadi digunakan untuk komunikasi yang baik, bukan hanya untuk sekedar menjenguk, hanya sekedar kirim pesanan. Nah ini jangan. Tetap disitulah adalah komunikasi. Kemudian sambil menanamkan pesan-pesan, memotivasi, menyemangati, ya itu penting juga Bapak Ibu semua. Jadi membangun masyarakat itu adalah dimulai dari keluarga. Mari kita jadikan keluarga ini adalah satu sekolahan, ya, madrasah al-madrasah al-ula. Itu sekolah pertama bagi anak kita sebelum anak kita kemana-mana adalah sekolah pertamanya adalah di keluarga. Maka penting bagaimana kita untuk selalu sekolah lagi, gitu. Sekolah keluarga. Ya mungkin ada yang sudah mendalami tentang keluarga, tapi juga ada yang belum. Nah ini tidak ada salahnya ya, walaupun kita sudah berkeluarga, sudah berpuluh tahun, bahkan 20 tahun, 30 tahun mungkin ada yang sudah, tetap kita belajar. Karena berkeluarga itu adalah ibadah selamanya. Ibadah selamanya. Nah, maka ketika kita sudah berkeluarga, itu sempurna ya. Sempurna. Setengah agama kita yang masih kurang akan disempurnakan dengan menikah itu. Maka menikah itu juga harus disertai dengan ketakwaan, disertai dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfa dini. Falyattaqillaha fin nisfil baqi." Jika seorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Ini separuh. Nah, separuhnya karenanya bertakwalah kepada Allah pada separuh yang lain. Nah, ini diikuti dengan takwa kepada Allah itu separuh yang lain. Ya, alhamdulillah ya, yang kita di karunia Allah keluarga begitu, sudah menikah. Ini sudah sempurna agama, maka kita sempurnakan lagi yang separuh itu dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengkaji Islam, kita selalu mendalami, kita selalu terus untuk belajar tentang Islam, tentang bagaimana keluarga, tentang bagaimana anak, dan tentang bagaimana supaya keluarga ini bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus menjadi misi, harus menjadi visi dan misi keluarga. Tidak ada yang lain. Ya. Tidak, visi kita tidak dunia. Karena kita tidak hidup di dunia terus. Ya. Visi kita adalah bagaimana keluarga ini nanti bisa sampai surga bersama-sama. Nah, maka dari itu Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbagi peran di sini. Berbagi peran. Jadi saling memahami bagaimana seorang suami, seorang istri memahami kedudukan, fungsi dan tugasnya. Saling membantu, saling menguatkan, jangan saling menyalahkan. Ya. Jangan saling. Kalaupun ada satu yang lebih sibuk, satunya enggak, ya bagaimana itu bisa berbagi. Suami adalah kewajibannya tentunya yang utama adalah menafkahi keluarga itu. Kalaupun ada istri yang ikut itu membantu dalam rangka membantu, tidak wajib. Jadi yang wajib adalah suami. Kemudian sang istri adalah bagaimana merawat putra putrinya, ya. Bagaimana mendidik putra putrinya. Tetap ya Bapak ada tanggung jawab juga dalam pendidikan. Karena dalam surat Luqman, tadi dibacakan surat Luqman, bagaimana Luqman itu
Justru Lukmannya yang mendidik anaknya, bukan bapaknya malah. Bukan istrinya malah. Tidak disebutkan di situ istri. Di surat Luqman itu tidak disebutkan istrinya. Selalu Lukman yang menasihati anaknya, yang menasihati anaknya. Jadi itu. Tapi walaupun tanggung jawab merawat, ya merawat itu, ya merawat dari lahir, merawat sampai besar itu memang istri, ya. Tapi bapak sebagai pensupport dan membantu. Nah, untuk pendidikan tentunya ya bersama-sama di situ ya. Sama-sama. Bagaimana Bapak memberikan pendidikan. Pendidikan tidak harus mengajar ini enggak, tetapi bagaimana menjadi seorang Bapak yang tegas, yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dengan ketegasannya, dengan kebapaannya gitu ya. Kemudian ibu memberikan pendidikan kehidupan tentunya ya. Pendidikannya adalah pendidikan kehidupan. Bagaimana seorang ibu yang baik, penyayang, kemudian bisa memperhatikan semuanya dan seterusnya, saya kira Bapak Ibu semuanya sudah paham ya. Nah itu bisa berjalan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Sehingga dengan begitu keluarga akan harmonis, ya. Keluarga akan sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana yang sering kita dengar samawa. Gitu. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita menjaga hubungan baik, ya. Mungkin baik antara bapak dan ibu, antara antara anak satu dengan yang lainnya, dan juga dengan saudara-saudara yang lain. Ini harus kita perhatikan, ya. Karena komunikasi itu penting. Kalau komunikasi tidak baik akan jadi salah paham. Ketika salah paham, nah ini akan apa ya? Di situ pasti ada emosi. Ketika ada emosi, setan akan muncul dan setan akan mengompori. Dan kita harus berhati-hati dalam ini. Karena tujuan iblis adalah, salah satu misi iblis adalah memisahkan keluarga Bapak Ibu semuanya. Ini harus kita waspadai betul. Maka bagaimana kita harus punya tadi apa namanya hubungan yang baik, kemudian pemahaman yang baik, kemudian kelapangan dada yang sangat lapang. Agar tidak ada tempat untuk iblis masuk. Ya, karena ada salah satu jin yang tugasnya itu merusak keluarga. Maka kalau kita lihat, ya semoga keluarga kita terjaga nih Bapak Ibu semuanya. Ada keluarga yang baru dibangun sudah bisa. Mohon maaf ya, ini kalau misalnya ada Bapak Ibu yang keluarganya ini sudah bisa, saya tidak bermaksud ini ya, tetapi ini menjadi evaluasi begitu. Jadi ada bangun keluarga ya, entah itu orang biasa atau artis atau public figure, kita lihat di berita-berita ya, belum lama sudah bisa ya. Ya mungkin diantaranya adalah mempertahankan ego masing-masing. Sing kene kenceng, sing kene kenceng. Jadi ketika sudah ini masuk berkeluarga kan keluar karakter aslinya masing-masing. Mungkin ketika di awal masih bagus semua, masih yang gitu ya. Tapi sudah masuk pernikahan yang usia kedua, ketiga dan seterusnya. Itu sudah mulai di situ. Maka kita harus bisa bagaimana mengelola betul, ya. Mengelola perbedaan, bukan perselisihan. Perbedaan pasti di keluarga pasti ada ya perbedaan, karena dua orang yang bertemu dengan karakter yang berbeda, ya itu kalau menyatu ya nggak bisa menyatu. Bisanya harus memahami satu sama lain. Itulah fungsi pernikahan, ada ikatan misakon golido. Kenapa disebut sebagai misakon golido? Ikatan yang kuat itu karena di situ ada perbedaan, sehingga perbedaan itu tidak menyebabkan perpisahan. Tapi perbedaan itu harus dipahami, dimengerti. Ya, oh ternyata istri saya itu begini ya. Oh jadi saya harus begini. Kemudian bapak juga melihat, istri juga melihat, oh ternyata suami saya itu begini ya. Saya harus begini.
Maka di situ penting sekali. Jadi salah satu misi iblis itu adalah memisahkan keluarga. Iblis punya pasukan-pasukan. Dan itu, wah ketika ada satu keluarga yang pisah, senangnya bukan main. Maka jangan sampai. Maka kita harus jaga betul-betul hubungan keluarga kita. Hubungan suami istri itu. Maka bagaimana agar hubungan itu bisa kuat, maka kita harus bekali dengan ilmu agama itu. Karena bagaimanapun ya kalau kita ilmu agama dalam berkeluarga itu bagus, insya Allah berbagai terpaan, halangan, rintangan, badai dalam keluarga, insya Allah ada bentengnya yaitu agama, Bapak Ibu. Betul itu. Ini saya ya dulu saya pernah praktisi gitu Bapak Ibu semuanya dalam ruqyah, dalam ruqyah syariah. Itu saya sebelum ngajar itu dulu bagi praktisi ruqyah syariah Jakarta. Itu di antara pasien-pasien yang datang itu salah satunya yaitu bagaimana jin itu berusaha untuk memisahkan keluarga ya. Entah itu karena memang ada orang yang iri, hasad dan seterusnya, atau ada orang yang lain yang tidak senang gitu ya. Ya atau mungkin karena memang faktor diri sendiri sehingga setan jinnya itu mengganggu begitu. Ini faktor luar Bapak Ibu. Sehingga di situ kita penting bagaimana membentengi diri kita, keluarga kita dengan agama yang benar gitu. Bagaimana fikihnya beragama, bagaimana fikih suami istri, bagaimana fikih ibadah, fikih ini sehingga dengan begitu kita tidak dikelabuhi oleh iblis dan tentara-tentaranya. Dengan masuk dalam emosi kita, dalam keluarga kita, dalam Bapak Ibu semua yang melakukan Allah SWT, jadi kita jaga hubungan baik. Kalau ada tanda-tanda ini segera diobati Bapak Ibu. Ketika suami istri ini ya, biasanya tanda-tanda ini. Tanpa sebab ngomong sedikit tiba-tiba marah gitu ya. Nggak ada apa-apa marah. Atau ketika di luar baik ya, ketika di rumah marah. Atau sebaliknya ketika di rumah baik, di rumah marah, di luar marah. Itu juga biasanya ya ini indikasi begitu ya. Maka di situ kita harus bentengi diri kita dengan agama. Bentengi diri kita dengan zikir. Zikir pagi, zikir sore ya. Kalau anak-anak di sini kita zikir pagi dan sore namanya al-maksurat. Al-maksurat itu zikir-zikir penjagaan Bapak Ibu semuanya yang mana dimaksurkan dari Rasulullah. Yaitu kumpulan-kumpulan doanya itu adalah kumpulan dari doa Rasulullah yang dikumpulkan begitu. Ya walaupun tidak semuanya, tetapi paling tidak itu yang penting-penting. Pagi hari sudah baca Alif Lam Mim, sudah baca ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Itu dahsyat, itu adalah satu benteng diri. Baik dari gangguan nyata maupun gangguan yang tidak nyata. Lebih-lebih gangguan yang tidak kelihatan Bapak Ibu semuanya. Kita nggak tahu. Kita terhindar. Kalau kita mau kerja, insya Allah kita dijaga dalam perjalanannya, dimudahkan dan seterusnya. Karena nggak tahu kita dalam perjalanan kita. Nah ini doa penjagaan ini akan terhindar dari sore kita dijaga dari sore sampai malam, pagi kita dijaga dari pagi sampai sore dan seterusnya. Ini penting. Jadi membekali diri kita, membentengi diri dan ilmu agama dengan tikir-tikir yang pagi maupun sore dan tikir yang kita bisa lakukan. Dan insya Allah banyak kita bisa, buku ada, di internet juga banyak kalau kita bisa, itu penting bisa. Kemudian ya mengedepankan nilai-nilai agama, mengedepankan nilai-nilai agama. Jadi agama itu harus kita jadikan pondasi ya, pondasi di keluarga kita. Itu agama harus taruh di atas.
apapun itu orientasinya harus ke Allah Subhanahu wa taala. Mau pendidikan anak, mau kerja, mau apa itu orientasinya harus pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya orientasinya adalah materi semata atau keduniaan semata. Karena dunia ini sebagai perantara. Kita nggak hidup dunia terus. Paling lama berapa? 65, 70, 75, 80 tahun. Ya. Kalau orientasinya itu pendek sekali. Jadi orientasinya adalah ke depan, yaitu di akhirat. Tapi dimulai dari keluarga ini, di dunia. Jadi utamakan agama. Mana anak kita yang belum bisa? Anak saya yang belum bisa Al-Quran, anak saya yang belum bisa sholat. Itu harus diperhatikan. Ya, jangan sampai disepelekan hal-hal itu. Ya, kalau mungkin ada putra-putrinya yang masih di sekolah atau tidak di pondok, di pondok ya kita berusaha untuk bagaimana anak-anak selalu sholat 5 waktunya. Itu kita perhatikan, bahkan di absen juga, kayak Bapak Ibu. Itu sampai dalam rangka itu. Nah, apa kita pernah absen di rumah? Nanti ketika anak pulang di absen sholatnya, kalau telat suruh apa nanti kalau telat sholatnya ngepel ke rumah misalnya. Nah itu nggak ada kita jarang kita melakukan. Kalaupun dia kan nggak mau juga anaknya. Apalagi kalau sudah banyak gadget di rumah gitu ya. Nah ini penting ya. Jadi kedepankan agama. Agama itu adalah baru yang lainnya itu di bawah. Kemudian mari kita jadikan keluarga itu ahlul Quran. Ahlul Quran tidak harus hafal Quran Bapak Ibu semua. Ahlul Quran adalah orang yang dekat dengan Al-Quran, entah itu hafal atau tidak. Ya. Pertama, tentunya membaca dulu. Ya. Bagaimana kita belajar? Syukur kita ada belajar di rumah gitu. Kalau misalnya tidak bisa di tempat ini sibuk, kemudian kita adakan belajar di rumah nih sama anaknya. Kalau bapak bisa ngajari ibunya, ngajari anaknya di rumah misalnya 1 malam atau bisa manggil guru ke rumah. Dan seterusnya. Ini saya sampaikan. Ini rinciannya menjaga hubungan baik tadi ya yang saya sampaikan di pertama terima kelebihan dan kekurangan pasangan, memaafkan dan melupakan ya kesalahan masa lalu. Sudah usah dihilang, diingat-ingat. Jalin komunikasi, kemudian minta maaf terlebih dahulu. Ini dalam Islam itu. Ya, wa anta'fu aqrabu litaqwa. Engkau memaafkan itu lebih dekat daripada takwa. Walaupun kita nggak salah, ya, minta maaf dulu lebih baik. Hindari berburuk sangka ya. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann. Surat Al-Hujurat. Di halaman kedua surat Al-Hujurat baris atas. Wahai orang yang beriman, jauhilah kamu ya adzon, ya, berprasangka sama buruk masih. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sebagian dzon itu adalah dosa. Nah, kita bangun husnudzon, ya. Kita bangun husnudzon. Sehingga hati kita nggak sempit. Pasti kalau orang yang suudzon itu hatinya sempit, Bapak Ibu semua. Ini dikira ini uang ditaruh sini kok nggak ada, padahal dia lupa naruh uang misalnya, dikira diambil gitu dan seterusnya. Suami mau pergi kemana, dikira kemana. Gitu. Jadi kita bangun husnudzon, hindari busana. Kemudian kita ini utamakan, kemudian mengutamakan kebahagiaan anak-anak. Ini menjaga hubungan baik. Ya. Kemudian doa penting ini. Ketika sudah usaha apa kita lakukan, kadang masih masih terjadi gitu ya kesalahpahaman masih, maka kita doa kepada Allah. Tadi Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina tadi doanya. Dan doa-doa untuk keluarga yang lain, Roh.
Ya tadi mengedepankan nilai-nilai agama, jadi agama sebagai pedoman utama dan dalam kehidupan keluarga, sebagai pondasi. Kemudian kita buat halakoh. Halakoh itu kumpulan ya Bapak Ibu. Di rumah. Gitu. Yuk misalnya sepekan sekali ini akhir pekan misalnya ya tidaknya ya weekend jalan-jalan saja. Tetapi kita buat ya bisa juga itu halakohnya sambil jalan-jalan. Kita kemana terus kita kumpul keluarga sebelum jalan-jalan itu kita ada ya nasihat dari orang tua, nasihat dari ini ya sesuai dengan kemampuan kapatis. Gak harus mengundang ustadz, gak harus, ini penting. Maka di situ bapak ibu harus membaca ya, harus membaca tadi, membekali diri dengan agama supaya bisa menyampaikan kepada bapak, bisa menyampaikan kepada istrinya, kepada anaknya, ibu bisa menyampaikan kepada bapak, kepada anak-anaknya, ya mungkin bisa bergantian. Ini penting agar dalam keluarga itu tetap wawasan agama, kemudian keislaman itu ada begitu. Ya mungkin kalau di aktivitas di hari efektif mungkin sibuk. Nah pas di akhir pekan itulah mungkin kita ajak keluarga kita gitu ya. Kalau bisa di rumah, kalau pas di rumah, kalau pas jalan keluar ya di luar nggak apa-apa. Santai tetapi di situ diawali dulu dengan yuk ya mengevaluasi masa sepekan ini, yuk kita gimana sholatnya, ya kita evaluasi gimana tilawahnya itu seminggu bolong berapa kali gitu ya. Dan walaupun hal-hal seperti itu penting itu, ya, karena kita ingin membangun keluarga Muslim, keluarga yang tentunya dekat dengan Allah tadi. Ya harus kita pantau. Dan sebagai seorang kepala keluarga, bapak itu wajib, ya, karena nanti ditanya itu di akhirat, ya, ketika anak kita, ketika istri kita, ya, kok kita di surga, istri kita enggak, loh, kenapa? Kok kamu bisa di sini? Karena suami saya tidak mengajari saya, tidak memberitahu agama, maka ditarik sang suami itu ke neraka. Ya, maka ini penting ya. Jadi kita buat kumpul ya, halakah itu kumpul itu melingkar, ada makanannya gitu ya. Tapi sebelum makan ada ya, nanti ada putranya atau yang buka, kemudian ada yang tilawah misalnya ada ini ya. Nanti bapak yang kemudian yang kultum, ya sambil santai itu kan bagus. Kemudian kita ajak keluarga untuk menghadiri kajian-kajian Islam, Bapak Ibu. Ya, ya jangan hanya konser-konser. Ini penting, ya, supaya senang dengan keilmuan, terutama dengan ilmu. Kemudian supaya senang dengan ustadz dan kiai-kiai, ya, tidak hanya artis-artis saja. Agar anak kita tahu, senang dengan ilmu Islam, dengan kajian Islam, dengan ustadz, tahu oh, ini ustadz ini, masya Allah. Oh ini Pak Kiai ini, masya Allah. Ya, tiap hari kalau saya lihat di masjid-masjid banyak beberapa masjid tuh ada kajian akad pagi ya sampai banyak. Ayo kita hadiri di sana. Paling nggak lama itu pagi itu ya 1 jam 2 jam itu sebelum kita mungkin mau keluar kota atau kemana atau aktivitas yang lain aja itu. Kalau bisa kita berperan di situ. Gitu. Kemudian bergabung dengan komunitas dakwah yang dapat memberi pencerahan ilmu. Inilah ya membangun lingkungan maksud. Ya, membangun lingkungan yang suka dengan keilmuan, teman-temannya yang suka keilmuan, diajak, yang belum diajak, ya, yang belum mengenal Islam, yang kurang mengenal Islam, kita ajak. Sehingga kita membangun komunitas yang baik. Dan itu akan membawa keluarga yang baik menjadi masyarakat yang baik. Karena sekarang ini kalau kita lihat bagaimana masyarakat kita. Jadi pemahaman keislamannya. Itu kita lihat dari ya itu anak-anak yang di luar itu adalah berangkat dari keluarga. Ya, keluarga. Mungkin mereka kurang perhatian dari keluarga sehingga dia cari perhatian di jalan. Dia kurang perhatian keluarga sehingga dia cari perhatian di sekolahnya, di mana ya
tempat-tempat itu umum. Itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian kenapa kalau ingin dekat dengan Allah itu keluarnya dengan Al-Quran, karena memang Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, makanya saya sebutkan di sini, ini Al-Quran harus wajib ada dalam keluarga, tidak boleh tidak Bapak Ibu semuanya. Ya, Ahlul Quran tadi saya sampaikan tidak harus hafal 30 juz. Ini disampaikan Ustadz Adi Dayat. Ahlul Quran itu bukan orang yang 30 juz, tidaknya 30 juz. Orang walaupun orang 30 juz, tapi akhlaknya tidak Qurani sama aja bukan Ahlul Quran. Ya, tidak memahami isinya, hanya hafal saja. Tapi kita bukan hafal Quran, tapi kita akhlak baik Quran. Kita membaca selalu, kemudian kita mengkaji, ya itu kita juga ahlul Quran. Karena Al-Quran sumber keberkahan di situ, keberkahan di Al-Quran. Ya. Kemudian menyediakan waktu belajar untuk Al-Quran ini harus juga. Ya. Kita aja sempat belajar ke sana kemari, ilmu-ilmu yang kenapa Al-Quran kita tidak bisa. Ya sekedar beberapa menit, beberapa saat. Harus kita sediakan waktu belajar. Ya. Di rumah, kalau kita di kantor, kita sebagai pimpinan kantor, ya kita alangkah baiknya di kantor ada waktu belajar juga Al-Quran atau Islam. Agar kantornya, instansinya menjadi berkah. Gitu. Allah memberikan keberkahan dalam. Kemudian setelah itu kita biasakan ketika belajar Al-Quran, kita bisa baca, maka kita biasakan membaca. Itu tingkat pertama. Tingkat berikutnya berusaha menghafal sedikit demi sedikit. Nah ini yang kita tambahkan pada anak-anak di sini, entah dia itu hafalannya kurang bagus maupun hafalannya kurang, tetap menghafal. Mungkin dengan usahanya yang susah itu Allah memberikan nanti kesabaran. Ketika sabar Allah mudahkan begitu. Atau memang Allah mengujinya agar selalu selalu mengulang-ulang Quran terus begitu ya. Tetapi tidak ada ruginya ya menghafal Quran, entah itu dia bisa menghafal cepat atau kurang menghafalnya. Ya, kami sampaikan kepada anak-anak itu ketika menghafal ya tetap sesuai kemampuan ya, tetapi harus disiplin, harus tertib hafalannya. Nah, tidak boleh menghindari dari hafalan itu. Memang kadang kendalanya itu selain malas itu susah, ada yang mengalami susah dalam menghafal. Kemudian menghafal, kemudian setelah menghafal tingkat berikutnya adalah memahami Al-Quran. Nah, kalau memahami ini ya tentunya berguru gitu ya. Kita cari guru atau ngaji tadi sama ustadz-ustadz yang memang punya keilmuan dalam Al-Quran begitu. Kalaupun awal memahaminya dengan terjemah, Al-Quran banyak, Al-Quran terjemah sekarang. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Apapun profesi kita, apapun latar belakang kita. Kalau ingin keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah memahami, kita berusaha menerapkan, inilah fase berikutnya. Jadi kita amalkan yang dalam Quran. Sebisa kita, semampu kita. Maka mari kita buat yuk. Nah, mungkin yang belum kita buat misi-misi keluarga kita. Ya, bagaimana pertama anak kita taat beribadah dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkomitmen pada syariat Islam. Bagaimana menerapkan syariat Islam di rumah kita. Karena diawali dari rumah, baru masyarakat. Bagaimana anak-anak menjadi penghafal Quran. Ini juga harus jadi visi misi. Ya, ya tadi ahli Quran nggak harus menghafal Quran, tapi Al-Quran tetap ya harus kita punya niat ya untuk bagaimana anak kita itu berbagai macam latar belakang anak kita itu punya hafalan Quran. Karena Rasulullah menyampaikan barang siapa yang tidak ada hafalan Al-Quran dalam dirinya seperti rumah yang roboh. Jadi
banyak sedikit kita harus punya Al-Quran dalam dada kita. Kemudian yang lebih tinggi lagi, ya anggota keluarga menjalankan ibadah sampai derajat ihsan. Ihsan itu yang profesional. Kalau kita menekuni satu bidang, itu kan tahap dasar, menengah, kemudian tahap lanjutan. Nah, tahap yang berikutnya adalah ihsan, itu tahap yang atas. Nah, kita harus mengarahkan ke sana. Dalam satu ibadah itu harus eh, yang terbaik. Tadi sesuai doanya ya. Waj'alna lil muttaqina imam. Jadi imam muttaqin, imamnya para orang-orang yang bertakwa ya harus yang terbaik. Ya. Jangan ala kadarnya. Maka kadang kalau saya mendengar ya dari anak-anak itu, yuk baca Al-Quran dari ini sampai ya, atau sholat lebih tepat waktunya dan disiplin. Ya. Kadang terlontar yang penting sholat. Nah ini kata-kata yang penting ini kita hilangkan dari kamus ya kebaikan. Karena itu akan menurunkan kebaikan. Sehingga kebaikan, ibadah dan lainnya itu ala kadarnya ketika yang penting. Yang penting sholat. Yang penting Islam. Yang penting Islam. Tidak boleh. Itu dalam kebaikan dalam Islam itu harus yang terbaik, bukan yang terpenting. Jadi harus yang berkualitas. Karena di dunia saja kita dituntut berkualitas dalam bekerja harus yang profesional. Masa dalam akhirat, dalam ibadah tidak profesional. Ya harus profesional, ihsan. Kemudian setiap anggota keluarga berdakwah dan berjihad fi sabilillah. Jadi berjihad itu sungguh-sungguhnya. Jadi bagaimana kita sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Tidak boleh biasa-biasa saja. Kemudian menjadi pemimpin masyarakat. Sehingga akhirnya kita bersama-sama bahagia dunia akhirat, bersama masuk surga. Ini yang harus kita ikhtiarkan bersama. Ini harus kita menjadi tujuan kita semuanya. Agar kehidupan kita, keluarga kita tadi diridhai Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya pada kesempatan ini sebagai pengingat bagi diri saya sendiri yang tentunya kami sendiri juga masih perlu banyak belajar kaitan dengan bagaimana membina keluarga dan juga membina anak-anak yang tentunya di sini diamanai oleh para orang tua. Kami membina para teman-teman, guru-guru, mengajak dan semuanya juga. Dan juga Bapak Ibu semuanya, bukan berarti ketika putra-putrinya sudah di pondok kemudian pasrah bongkoan, istilahnya orang Jawa pasrah bongkoan, menyerahkan begitu tapi tetap tanggung jawab utama pendidikan adalah pada orang tua. Nah, kemudian orang tua berikhtiar, kemudian menyekolahkan, mendidik anaknya di sekolah berasrama, sekolah pesantren. Jadi tetap orang tua selalu memantau lewat guru-gurunya, menanyakan dan seterusnya. Kemudian ketika ada suatu hal yang disampaikan dari para guru berkaitan dengan putra-putrinya itu yang baik maupun yang tidak ya harus kita kita pahami, kita terima dengan tentunya klarifikasi gitu. Dengan dengan memahami begitu ya. Oh, anak saya itu karakternya seperti ini ya. Jadi ya mungkin kalau di pondok begini begitu ya. Saya kira sepak terjang putra putri sebelumnya kan panjenengan semua sudah memahami ya di rumah. Jika ketika ada hal yang disampaikan dari Bapak Ibu guru di sini juga saling memahami begitu dan saling membantu, saling mengingatkan begitu. Jadi tidak saling menyalahkan. Itu yang harus kita bangun agar tetap sama-sama untuk menjaga, menanggung ya daripada pendidikan anak dan putra putri kita semua. Demikian Bapak Ibu yang bisa sampaikan dari saya.
Terima kasih kalau ada hal yang kurang, hal yang tidak pas, penyampaian yang tidak benar, mohon bisa dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara Pak Alfa. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallah pada Ustaz Slamet yang sudah menyampaikan ilmu-ilmu yang kalau istilah kita sekarang isinya daging semua. Itu Masya Allah. Itu berdasarkan ilmu dan dari pengalaman beliau yang beliau sudah memiliki anak yang di usia yang hampir sama dengan kita, anak-anak yang di usia remaja, sehingga ilmu-ilmu tidak sekedar teori, tetapi sudah beliau praktekkan. Makanya istilahnya daging semua. Maka Masya Allah itu dimulai dari awal tadi, kami simpulkan sedikit bahwa kita sebagai keluarga harus memiliki cita-cita. Cita-cita sebagai keluarga muslim yang Allah sampaikan di surat Al-Furqan ayat 74, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang penyejuk mata. Bukankah kebahagiaan itu ketika kita melihat anak-anak kita menjadi penyejuk mata? Kita pandang bahagia, kita sebut namanya, kita bahagia. Kita panggil namanya, kita menjadi bahagia. Dan puncaknya adalah anak-anak kita menjadi lil muttaqina imam. Menjadi pemimpin di mana masyarakatnya masyarakat yang bertakwa. Bukan masyarakat yang berdosa. Karena nanti akan kerepotan sendiri pemimpinnya ketika rakyatnya tidak bertakwa. Kemudian yang kedua, bahwa menjadi keluarga muslim ini kita harus banyak belajar. Dan ketika kita belajar, tidak ada kata terlambat. Masih ada waktu. Karena kita masih hidup. Maka Allah masih membuka kesempatan kita untuk terus belajar. Mengilmui, kemudian belajar adabnya. Bagaimana tadi Ustaz Slam sampaikan, porsinya Bapak di surat Al-Luqman itu, Masya Allah harus banyak-banyak menasihati anak. Walaupun di keseharian ibu, tetapi yang paling berimbas adalah bapaknya. Kemudian yang harus dilakukan adalah menjaga hubungan baik suami istri, antara bapak dengan ibu, ibu dengan bapak, dengan anak-anak, semuanya harus dijaga. Kemudian mengedepankan nilai-nilai agama, karena ini menjadi sangat penting, karena agama yang menjadi pondasi kita. Keislaman yang baik nanti dari orang tuanya, kalau bahasa kita nyetrum kepada anak-anaknya. Bapak yang solih akan nyetrum kepada anaknya, sehingga anaknya akan melihat, oh iya bapak saya setiap hari menjaga sholatnya. Bapak saya, ibu saya menjaga bacaan Qur'annya. Bapak ibu saya beradab baik kepada siapapun. Maka anak-anak ini akan menjadi follower kepada orang tuanya. Orang tuanya menjadi idolanya. Orang tuanya menjadi role model pertama di dalam kehidupan anak-anak. Kemudian menjadi keluarga yang ahlul Quran. Walaupun tidak harus hafal sampai 30 juz. Tetapi minimal kita berusaha untuk menghafalkan Quran supaya Allah masukkan Al-Quran itu ke dalam dada kita. Kemudian tidak hanya itu, apa yang disampaikan oleh Ustaz Slamet, menghadirkan ruh-ruh keislaman di setiap lini kehidupan keluarga kita. Dalam berhubungan dengan sesama keluarga, dengan tetangga-tetangga, bahkan dengan Allah, itu harus kita hadirkan ruh-ruhnya supaya anak-anak kita nanti mencontoh kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Menjadi keluarga yang berkualitas, bukan ala kadarnya. Karena dalam bahasa Al-Quran, harus kafah, menyeluruh, dan mempunyai kompetensi keluarga. Maka kita gali. Ilmu-ilmu keluarga, contoh-contoh keluarga, semuanya sudah Allah sediakan. Kisah-kisahnya Allah sediakan. Kita tinggal baca, kita tinggal mencari tahu ilmunya, dan kita tinggal memahami. Mencari guru yang baik yang bisa menyampaikan ilmu Al-Quran dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah, finishnya adalah
bahagia bersama di dunia, kemudian kita bersama-sama masuk ke dalam jannah bersama-sama. Bapak masuk jannah, ibu masuk jannah, dan anak-anak masuk jannah, menjadi keluarga jannat. Baiti jannat. Sehingga kita memiliki kebahagiaan yang bersama. Oh ya, juga disampaikan oleh Ustaz Selamat tadi, yang terakhir adalah tetap menjaga komunikasi dengan guru. Jaga adab-adab kita kepada guru, jaga izah guru, kemuliaan guru harus dijaga. Supaya anak-anak, ajarkan kepada anak-anak untuk menjaga izah guru, agar keberkahan itu hadir di setiap kehidupan mereka, dan guru memberikan ilmu dengan ridho, dan ini akan menghadirkan keberkahan ilmu bagi anak-anak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti di masa mendatang kita masih bisa tetap mengilmui, kita masih bisa menggali ilmu-ilmu Al-Quran bersama, kita bersama-sama Bapak Ibu. Karena kami pihak sekolah tidak bisa sendiri, tetap memerlukan kehadiran Bapak Ibu. Karena mungkin kalau di sekolah kami bisa memantau, tetapi ketika anak-anak pulang ke rumah, ini menjadi tanggung jawab kembali kepada orang tua. Apa yang sudah kami lakukan di sini, harapannya adalah bisa dilakukan di rumah, sehingga menjadi sinkron antara kami dan orang tua. Panjenengan semua bersinergi dengan kami dalam kebaikan untuk menjadikan anak-anak kita tadi lil muttaqina imam. Barakallahu fiik, kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada ayah bunda yang sudah menyimak. Nanti mungkin bisa diceritakan kepada orang tua yang lain yang mungkin pada hari ini belum ada kesempatan untuk menyimak. Kita bisa saling bertukar ilmu. Barakallahu fiikum. Mari kita tutup dengan acara sekolah orang tua pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami. Terima kasih banyak atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu ya tadi. Hanya jawab awal. Enak-enak offline.